Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas banyak hal terkait dengan suksesi Umar bin Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman, Ali, sampai munculnya gerakan Khawarij di era klasik dan juga perkembangan Khawarij di era kontemporer terkait dengan gerakan-gerakan Islam yang sering disebut dengan gerakan Islam radikal seperti ISIS, Jamaah Islamiyah, Ansar Baitul Maqdis dan lain sebagainya, di mana mereka banyak sekali membuat onar, melakukan peledakan-peledakan, pengoboman-pengoboman di banyak wilayah Islam. Sementara juga kita sampaikan terkait dengan relasi antara Al-Qaeda dengan Jamaah Islamiyah dan bagaimana perkembangan Al-Qaeda pasca terbunuhnya Usamah bin Laden. Kemudian tampuk kepemimpinan bin Laden dipegang oleh Ayman al-Zawahiri. Sengaja saya review sedikit supaya ketika nanti habis Isya tidak ada pertanyaan, ingat, oh kemarin bahas tentang ini. Jadi sudah ada ingatan sedikit. Dari kemarin memang kita pengen buat pertanyaan, kok dilalai selalu waktunya itu kurang terus ya. Jadi habis Isya ternyata baru setengah, buat pertanyaan nanggung. Lanjut habis Isya tahu udah jam 8. Hari berikutnya sama, Isya baru setengah, nanggung. Habis Isya kita lanjut, tahu jam 8, nanggung. Pas selesai waktunya. Saya coba hari ini tentang Syiah ini, mudah-mudahan habis Isya nanti nanggung nggak nanggung kita buka pertanyaan lah. Nanti keburu lupa. Sekiranya tidak ada pertanyaan untuk apa, keburu lupa. Tumpuk-tumpuk terus sampai berminggu-minggu, lupa. Saya sengaja bawa beberapa buku. Ini buku semua ini yang saya bawa ini buku Syiah. Ini karya ulama Syiah. Saya masih ada lagi, masih banyak. Cuman saya sekedar bawa untuk jamaah tahu saja. Buku Syiah bentuknya kayak ngopo, gitu kan. Seringnya itu kan hanya sekedar mendengar. Ataupun kalau membaca buku tentang Syiah yang nulis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang nulis orang kita, bukan orang Syiah. Kalau saya banyak buku yang ngarang orang Syiah langsung. Di antaranya ini usul fikih. Orang Syiah juga punya usul fikih. Ini usul fikih karya Syekh Ahmad Ridha Al-Madfar. Ini orang Syiah, Syiah Ja'fariyah. Kemudian saya punya buku judulnya Fiqhul Imam Ja'far Shadiq. Fikih Imam Ja'far Shadiq. Biasanya disebut dengan istilah fikih Ja'fari. Fikih Ja'fari itu biasanya kalau akidahnya itu Syiah 12, Syiah Itna Syariah akidahnya, fikihnya biasanya menggunakan fikih ini, fikih Ja'fari. Ini ada berapa jilid ya? 6 jilid. 6 jilid ini. Tebel-tebel, bahasanya juga lengkap, sama lah dengan bahasan fikih karya ulama Sunni. Ini ada Sirah Al-A'immah Al-Ithna Asyariyah. Biografi para imam 12 dari Syiah. Ini ada 3 jilid. Jilidnya jilid yang pertama. Jadi Imam Ali bagaimana, Hasan gimana, Husain gimana, Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Imam Zaid dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Ada 12 imam biografinya. Dan para imam mereka itu ya luar biasa. Maksudnya kalau kita sendiri sebagai Ahlus Sunnah menganggap mereka itu sesungguhnya bagian dari Ahlus Sunnah. Karena Imam Bakir itu guru dari Imam Abu Hanifah dan memang secara fikih luar biasa. Imam Zaid juga secara fikih luar biasa. Yang masalah itu bukan di imam-imamnya, pengikutnya.
Kalau para imam-imam itu mereka ahlul bait. Jadi tidak ada persoalan kita dengan Imam Ja'far Shadiq, kita nggak ada persoalan. Dengan Imam Bakir kita nggak ada persoalan. Imam Zaid, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, nggak ada persoalan kita. Mereka para imam-imam yang memang sangat luar biasa tawadhu'nya, alimnya, zuhudnya. Makanya masalah adalah jamaahnya. Ini saya juga punya buku lain, judulnya Al-Imam As-Shadiq wal Madzhab Al-Arba'ah. Jadi posisi Imam Ja'far Shadiq di antara 4 mazhab Sunni. Mazhab Sunni itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada namanya fikih Ja'fari. Nah, ini posisi Imam Ja'far itu bagaimana di kalangan para ulama 4 mazhab Sunni. Ini ada jurnal saya sebenarnya ada beberapa jurnal selain jurnal Ahlul Bait, ada lagi jurnal lain, jurnal Syiah. Ini terbitnya di Lebanon. Fiqhu Ahlul Bait, fikih Ahlul Bait. Karena memang orang Syiah itu seringnya menganggap fikihnya sebagai fikih Ahlul Bait, Ahlul Bait. Maka jangan heran juga kalau di Indonesia ada Ijabi kan. Ijabi ini yang klaimnya ya fikihnya sama fikih Ahlul Bait. Ini Syiah. Yang tempo lalu kita sudah sampaikan bahwa munculnya Syiah itu merupakan dampak politik pergulatan antara Ali dan Muawiyah. Mereka yang mendukung Ali kemudian sering disebut dengan Syiah. Syiah itu sendiri artinya pendukung atau pengikut, sya'a atau syai'ah, mendukung atau apa, supporter. Ini disebut Syiah karena mereka mendukung Ali bin Abi Thalib. Di kalangan Syiah sendiri sesungguhnya banyak aliran, tidak satu aliran. Ada aliran Ithna Syariah Syiah 12, di mana mereka itu mengklaim para imam-imam itu 12. Yang disebut imam di sini maksudnya adalah imam secara politik. Imam politik. Maka Imam Ali bin Abi Thalib itu panggilnya kan Al-Imam. Karena arti imam itu sungguhnya adalah pemimpin negara. Kalau Abu Bakar julukannya Khalifah. Umar bin Khattab julukannya Amirul Mukminin. Utsman bin Affan julukannya juga Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib julukannya Al-Imam. Maka terkenal dengan Imam Ali bin Abi Thalib, bukan Khalifah Ali. Yang lebih masyhur adalah Imam. Di dalam fikih-fikih klasik, kemudian istilah kepemimpinan dalam Islam itu lebih dikenal dengan istilah Al-Imam. Meskipun ada istilah lain, Khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Namun yang paling terkenal kemudian adalah istilah Al-Imam. Maka ketika kita membuka ilmu kalam, buku-buku ilmu kalam, baik Asy'ari, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya, di bab terakhir akan kita temui bab khusus, judulnya itu Al-Imamah. Maksudnya adalah kepemimpinan, pemimpin politik, presiden, itu Al-Imam. Di kalangan Syiah, imam ini masuk di dalam bagian dari akidah. Bagi mereka bahwa kepemimpinan politik itu bukan urusan manusia, karena pemimpin umat itu sesungguhnya dia mengatur agama dan dunia. Karena urusannya adalah mengatur agama dan dunia, ini menjadi persoalan yang sangat penting, sangat krusial. Tidak sembarangan orang bisa menjadi pemimpin umat. Bagi mereka, pemimpin umat sesungguhnya merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selepas dari Rasulullah SAW, pemimpin umat menurut mereka semestinya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Imam Ali untuk menjadi khalifah.
dengan peristiwa yang sangat terkenal menurut mereka di Ghadir Khum waktu itu, di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya versi mereka ya, bahwasanya Ali merupakan khalifah setelah Rasulullah SAW. Banyak sekali kemudian mereka membuat puji-pujian ataupun apa istilahnya itu, membuat syair-syair terkait dengan keutamaan Ali yang mestinya belajar menjadi khalifah. Pernah dengar ini? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pernah dengar? Faman aradal madinah fa'tiha min babiha falyatiha min babiha. Nah, lagu ini pernah ngetren di Indonesia. Dibawakan siapa? Haddad Alwi. Ini syair-syair Syiah. Ini enggak ada nasnya. Tapi di kalangan mereka masyhur. Di kalangan Syiah sangat masyhur. Jadi Ali dianggap sebagai pintu ilmu pengetahuan. Kemudian karena orang Syiah ini memasukkan imamah presiden sebagai persoalan akidah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menanggapi pernyataan mereka, maka mereka juga mau tidak mau memasukkan atau menanggapinya di bab-bab ilmu akidah. Maka jangan heran ketika di ilmu kalam itu bab terakhir terkait dengan imamah. Aslinya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait imamah ini bukan masuk perkara akidah, tetapi masuk perkara fikih. Karena bagi Ahlus Sunnah imamah ini bukan wasiat, tetapi hasil musyawarah ahlul halli wal aqd. Nah, di kalangan Syiah sendiri terkait para imam ini juga banyak versi. Ada Syiah Ismailiyah yang hanya percaya pada 7 imam. Ada Syiah Nasariyah yang 12 imam. Yang sekarang masyhur kan ada kemudian Ismailiyah dan 12. Ada juga Syiah Zaidiyah yang percaya imamnya itu hanya sampai Imam Zaid. Beda-beda. Yang membedakan secara umum, yang membedakan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah adalah paling utama ini terkait imamah tadi. Imamah, bahwa imam bagian dari akidah, dan imam itu atau kepemimpinan umat itu ditunjuk oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mewasiatkan kepada Hasan, Hasan mewasiatkan kepada Husain, dan lain dan seterusnya. Jadi sifatnya wasiat, bukan dipilih oleh umat. Adapun persoalan-persoalan lain ini akan tergantung kepada kelompok Syiahnya, karena di dalam Syiah itu sungguhnya banyak sekali yang saling bertentangan terkadang. Ada yang kelompok Syiah yang dia itu sudah bukan Muslim, sudah hulu namanya, Syiah hulu. Syiah yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, atau Allah menyatu dengan Ali bin Abi Thalib, atau Allah itu mewahyukan ajaran Islam itu semestinya kepada Ali tapi salah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini namanya Syiah yang hulu. Mereka itu sebenarnya sudah bukan Islam lagi, sudah keluar dari Islam, sudah kafir. Namun yang berkembang saat ini di dunia Islam itu setidaknya ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Syiah Ithna Syariah atau Syiah 12 yang berada sebagian besar di Iran, kemudian di Irak, Bahrain, di Saudi sebelah timur, termasuk di Indonesia. Itu kebanyakan Syiah 12. Kemudian ada Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu Syiah yang pernah berpuasa di Mesir dulu, namanya Syiah Fatimiyah.
Itu kalau sekarang ada di Pakistan, sebagian India. Ada yang ketiga Syiah Zaidiyah. Itu Syiah yang banyak berkembang di Yaman. Syiah ini dalam perjalanannya sepanjang masa atau sepanjang khilafah Bani Umayyah banyak sekali melakukan pemberontakan, dalam tanda kutip ya, melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap khilafah Bani Umayyah karena dianggap khilafah Bani Umayyah ini khilafah yang tidak konstitusi. Alasannya bahwasanya khilafah Bani Umayyah ini bentuknya kerajaan dan dia merebut kepemimpinan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan-pemberontakan ini kadang dilakukan oleh para jenderal-jenderal atau para panglima perang yang mengaku sebagai pengikutnya para imam, atau terkadang dipimpin langsung oleh para imam, seperti sahabat Husain yang kemudian meninggal di Karbala. Kemudian Husain itu cucu Rasulullah ya. Kemudian juga Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, di mana beliau dengan pasukannya juga melawan Bani Umayyah, namun lagi-lagi juga mengalami kekalahan. Imam Zaid ini imam yang sangat tawadhu, sangat alim. Beliau ini teman dekat dan guru dari Imam Abu Hanifah. Bahkan ketika beliau hendak melawan Bani Umayyah, Abu Hanifah sempat mengatakan, sekiranya saya tidak banyak membawa amanah, titipan barang, maka saya akan ikut perang bersama Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Meskipun tidak ikut berperang, Imam Abu Hanifah membantu secara finansial. Dari pertempuran Imam Zaid ini dibantu secara finansial oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah ini seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal dengan imam yang kaya raya, karena beliau ini saudagar pakaian. Hartanya banyak. Sebagian hartanya beliau sumbangkan untuk perjuangan Imam Zaid melawan Bani Umayyah. Namun Imam Zaid ini kalah, kemudian syahid, dan perjuangan setelahnya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yahya bin Zaid. Yahya ini melakukan gerilya, pertempuran gerilya sampai ke Afghanistan, sampai ke Iran sana, menyusun kekuatan. Lagi-lagi juga kalah. Namun kemudian gerakan setelahnya mereka membuat gerakan bawah tanah, menyusun kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Secara politik mereka yang mendukung Syiah oleh Bani Umayyah ditangkap, dipenjarakan atau dibunuh. Bukan hanya Ahlul Bait, semua pengikut Ahlul Bait istilahnya itu dibunuh. Ahlul Bait yang dianggap punya potensi untuk memberontak juga ditangkap dan diinterogasi, termasuk Imam Bakir juga pernah diinterogasi. Ja'far Shadiq yang memang ahli fikih juga pernah diinterogasi. Karena sangat takutnya keluarga Ali bin Abi Thalib ke bawah, Ahlul Bait itu melakukan perlawanan. Banyak disiksa. Disinilah muncul yang namanya akidah taqiyah. Taqiyah itu artinya menyembunyikan dukungannya kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada para imamnya supaya tidak diketahui oleh pemerintahan Bani Umayyah. Karena ketika jamaahnya atau kelompoknya, pendukung Ahlul Bait, pendukung Syiah ini diketahui oleh
Bani Umayyah, maka mereka akan ditangkap, dipenjarakan atau dihukum pancung. Maka mereka melakukan takiyah sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan bahwa mereka itu Syiah. Bahkan banyak juga kelompok ahlu sunnah yang dituduh Syiah. Siapapun yang cinta Ahlul Bait langsung dituding Syiah. Sampai termasuk juga Imam Syafi'i itu pernah dituduh Syiah karena cintanya kepada Ahlul Bait. Imam Bukhari juga pernah dituduh Syiah karena kecintaan kepada Ahlul Bait. Memang cobaan-cobaan yang diterpa oleh Ahlul Bait di zamannya sangat luar biasa. Dicekal, macam-macam. Meskipun banyak dari mereka juga, dari para imam yang tidak mau berkecimpung di urusan politik. Termasuk Imam Baqir, Imam Ja'far ini, termasuk imam-imam Syiah yang tidak mau berkecimpung di urusan politik. Dan mereka konsentrasi di Madinah, di Masjid Nabawi, belajar dan mengajar, menjadi seorang ulama alim yang ngopeni umat. Meskipun beliau-beliau ini diajak atau diminta oleh para pengikutnya untuk melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah, namun Imam Ja'far, Imam Baqir tidak mau, dan mereka konsentrasi untuk ngurusin ngopeni umat dengan mengajar di Masjid Nabawi. Pernah mendengar kalimat ini? Kalau di sana namanya salawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Saya itu kok deg-degan cerita tentang Ahlul Bait ini, deg-degan, sedih. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Konon sholawat ya, istilah kalau saudara kita ya. Sholawat ini muncul dari Imam Ja'far Shadiq. Saking ngenesnya, istilahnya itu, saking sedihnya karena Ahlul Bait mendapatkan perlawanan, mendapatkan siksaan, tekanan dari Bani Umayyah, sehingga mereka itu berdoa, ya Allah, sibukkanlah orang zalim itu dengan orang zalim lain, biar sama orang zalim itu berperang sendiri-sendiri, dan keluarkanlah kita dari fitnah sesama orang zalim ini dengan selamat. Konon selawat ini dari Ja'far Shadiq melihat kondisi Ahlul Bait yang mendapatkan tekanan luar biasa. Ahlul Bait ini kemudian mencar, bukan hanya berdakwah di Madinah atau di Baghdad, sampai kemana-mana hingga sampai ke negeri Nusantara. Maka jangan heran kalau banyak habaib di mana-mana. Ingin apa? Mencari selamat dari tekanan Bani Umayyah, ngopeni umat, dakwah yang tenang tanpa harus ribut dengan urusan politik. Jadi kalau mereka melakukan takiyah itu ya begitulah kondisinya. Pada masa Khalifah Zaid bin Ali, Zaid bin Muawiyah, di mimbar-mimbar kalau sholat Jumat, doa terakhir itu mereka melaknat Ali dan Ahlul Bait. Bayangkan keluarga Rasul, anak cucu Rasul dilaknat setiap Jumat. Bagaimana itu? Maka orang-orang yang punya jiwa cinta Ahlul Bait
sangat sedih melihat kenyataan demikian itu, sangat sedih. Namun kemudian ada Khalifah Bani Umayyah yang mencoba untuk melakukan netralisasi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, beliau menyadari bahwasanya di Bani Umayyah atau banyak kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Khalifah Bani Umayyah, di antaranya adalah Syiah dan juga Khawarij. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengumpulkan para pemimpin mereka untuk duduk bareng. Sebenarnya wahai orang Syiah, apa sih yang kamu minta? Sungguhnya wahai orang Khawarij, kelompok Khawarij, apa sih yang kamu minta sehingga melakukan banyak pemberontakan? Maka di antara hasil kesepakatannya itu adalah tidak lagi melaknat Ahlul Bait di mimbar-mimbar masjid, sehingga sebelumnya yang berupa laknat itu diganti. Innallaha apa itu? Ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah itu memerintahkan kita bersikap adil, berbuat baik, dan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu fahsy, keburukan, kemungkaran. Fahsy itu bicara-bicara buruk, melaknat, itu tidak baik. Dan ini kata-kata ini merupakan ungkapan dari Umar bin Abdul Aziz dan dilestarikan hingga saat ini. Sampai saat ini ketika khutbah Jumat, teks di atas masih sering dibaca oleh para khotib. Kemudian orang Khawarij meminta, wahai khalifah, sejak masa Bani Umayyah sifat kepemimpinan ini kerajaan. Sejatinya kepemimpinan umat itu bukan kerajaan, tetapi dipilih dengan sistem syuro. Maka kami dari kelompok Khawarij meminta, wahai khalifah, agar kekhilafahan umat Islam dikembalikan dari kerajaan menjadi sistem syuro, musyawarah antar umat Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan khalifah yang sangat adil, yang sangat bijak, sehingga dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, menyampaikan kepada kaum Khawarij terkait hal ini, terkait warisan ini akan dipikir dan dipertimbangkan. Sikap Umar bin Abdul Aziz ini dianggap membahayakan khilafah Bani Umayyah oleh keluarga Umayyah. Karena jika nanti sistem syuro, secara otomatis nanti dinasti Bani Umayyah bisa runtuh. Maka kemudian keluarga Bani Umayyah ini membuat makar dan meracuni Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga beliau meninggal dunia. Kalau kita lihat dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah hanya 2 tahun saja. Namun beliau terkenal sangat adil, sangat bijaksana, mengembalikan hak-hak kaum muslimin. Ketika awal-awal beliau menjadi khalifah, beliau melihat kepada Baitul Mal dan melihat kepada harta-harta yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan pada waktu itu. Siapapun yang punya harta yang tidak dapat membuktikan harta ini dapat dari mana, maka secara otomatis harta yang tak dapat dibuktikan itu diambil negara. Seumpama dia pedagang, per hari keuntungannya 1 juta, 1 bulan 30 juta, setahun dapatnya tinggal dikalikan 12. Tapi kok hartanya sampai miliaran? Ini tambahannya dari mana ini? Buktinya mana? Kamu dapat dari mana sisanya ini? Nggak ada bukti. Bukti baik dari perdagangan atau hasil warisan atau apa?
hartanya otomatis diambil, dibalikkan ke Baitul Mal Muslimin. Wah, kalau zaman sekarang pegawai pajak diginikin indah ini. Ya. Pegawai pajak gajinya berapa tapi harus hartanya bisa 55 miliar. Anaknya mainnya motor yang mewah-mewah, ya kan? Mestinya apa ada namanya itu pembuktian terbalik, pembuktian terbalik. Jadi oke, Anda kaya boleh sebagai pegawai pemerintahan, boleh kaya, siapa sih nggak boleh kaya, tapi buktikan sebagai Anda aparatur negara, buktikan hartanya dari mana, kan itu. Kalau nggak ada bukti, balikkan ke negara, usut. Kalau ternyata hasil korupsi, ya tangkap, penjarakan. Hasil itu uang rakyat, kita yang bayar pajak capek-capek ternyata cuma dikorupsi, ya. Maka pemerintah jangan kaget kalau rakyat nanti nggak bayar pajak, karena males duluan, ujung-ujungnya paling dikorupsi, kan gitu. Nah, jadi, nah udah Isa. Taqiyah, akidah taqiyah ini menjadi hal yang paling pokok di dalam akidah Syiah. Semua Syiah pada waktu itu, baik Syiah 12 maupun Syiahnya Zaid maupun Syiahnya Ismailiyah dan sebagainya, semua kelompok Syiah itu punya yang namanya akidah taqiyah. Jadi ada dua kesamaan, ya. Yang satu terkait dengan kepemimpinan yang dianggap sebagai wasiat, yang kedua terkait dengan taqiyah. Ini semua Syiah sepakat. Yang ketiga terkait dengan pemimpin yang fadil dan mafdul. Saya sampaikan tadi bahwa semua Syiah itu sepakat pemimpin itu hasil wasiat. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman. Apakah pimpinan tiga khalifah ini sah atau tidak? Ada kelompok, kalau di Syiah Zaidiyah sepakat. Syiah Zaidiyah mengatakan bahwasanya sepeninggal Rasulullah SAW, semestinya yang menjadi pemimpin umat adalah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja karena Ali ini masih muda, terlalu muda, meskipun dia itu fadil, utama, tetapi dibolehkan umat Islam memilih pemimpin yang mafdul, yang kurang utama, karena kondisi membutuhkan atau menuntut untuk itu. Sehingga mereka masih mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aduh.